Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Setiap manusia pasti telah merasakan yang namanya bahagia atau sengsara, senang atau sedih, sehat atau sakit, sempit atau longgar, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan sesuatu apabila mau melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan benar, akan selalu merasakan senang. Dan itu seperti dijelaskan dalam surat Toha ayat 130 seperti berikut. Surat Toha ayat 130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasbir alama yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardo. Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang. Toha 130. Penjelasan ayat. Maka bersabarlah wahai Rasul atas perkataan orang-orang yang mendustakanmu berupa kata-kata yang batil, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dalam sholat fajar sebelum terbit matahari, dalam sholat asar sebelum terbenamnya matahari, juga dalam sholat maghrib dan isya di waktu malam, dalam sholat zuhur di waktu condongnya matahari ke arah barat, setelah berlalunya setengah hari, dan dalam sholat maghrib setelah berlalunya seluruh hari, dengan harapan agar engkau mendapatkan pahala yang memuaskanmu di sisi Tuhanmu. Di antara hikmah sholat wajib. 1. Dengan melaksanakan sholat wajib dengan baik dan benar mampu meningkatkan takwa. 2. Menjadikan hati seorang merasa tenang secara batiniah dan lahiriah. 3. Memastikan mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mencegah pelakunya untuk melakukan perbuatan fahsya dan mungkar. 5. Dengan melaksanakan sholat wajib dengan baik dan benar, mampu mensucikan jiwa dan bersih. 6. Sholat merupakan kebutuhan pokok orang beriman yang sejati. 7. Dengan melaksanakan sholat wajib dengan baik dan benar, mampu melakukan kebajikan dan meninggalkan kemungkaran dengan ringan. 8. Dengan melaksanakan sholat wajib dengan baik dan benar, mampu meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat kepuasan hidup. 9.
Dengan melaksanakan sholat wajib berjamaah, didoakan malaikat masuk surga, dan lain-lain. Ikhwani fiddin arsadakumullah, demikian tadi yang kami sampaikan tentang melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh dan benar sesuai aturan Allah dan Rasul-Nya akan meraih rasa senang, baik itu di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 45 bahwa sholat yang dinilai baik itu secara global yaitu mampu mencegah pelaku sholat dari perbuatan fahsya dan mungkar, yang mana fahsya dan mungkar ini selalu dikerjakan oleh sebagian besar umat manusia. Dengan sholat yang baik, maka perbuatan fahsya itu dan mungkar tidak akan dilakukan lagi, karena tujuan pokok dari melaksanakan sholat 5 waktu adalah mencegah dari kedua perbuatan itu, seperti yang dijelaskan berikut ini. Di antara tanda-tanda sholat yang baik, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Ankabut 45. Penjelasan ayat: bacalah, wahai Rasul, kepada manusia apa yang telah diwahyukan kepadamu oleh Allah dari Al-Quran, dan laksanakan sholat dengan sempurna. Sesungguhnya sholat yang dilaksanakan dengan tata cara yang sempurna akan mencegah pelakunya dari terjerumus ke dalam kemaksiatan dan kemungkaran, dikarenakan munculnya cahaya di dalam hati yang mencegahnya dari mendekati kemaksiatan dan menunjukinya kepada amal perbuatan yang soleh. Dan sungguh mengingat Allah itu lebih besar dan lebih agung dari segala sesuatu, dan Allah itu Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Tidak ada sesuatu pun dari amal perbuatan kalian yang luput darinya, dan Dia akan membalas amal perbuatan tersebut. Apabila baik, dibalas dengan kebaikan. Apabila buruk, maka dibalas pula dengan keburukan. An Abdurrahman bin Yazid qala Abdullah malam ta'murhu sholatuhu bil ma'rufi wa tanhahu 'anil munkari lam yasdad minallahi illa bu'dan. Dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata Abdullah, barang siapa yang sholat belum menyuruhnya berbuat kebaikan dan mencegahnya dari perbuatan mungkar, tidak akan bertambah dari Allah kecuali semakin jauh. Hadis riwayat Tabarani.
Fahsya dalam bahasa Arab diartikan dengan perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran wahyu. Sedangkan mungkar adalah perbuatan yang bertentangan dengan akal. Manusia tidak menyukai hal-hal yang buruk yang bertentangan dengan wahyu dan akal sehat. Manusia menyukai hal-hal yang baik dan bermanfaat. Ada penjelasan lain, fahsya itu perbuatan yang berhubungan dengan hawa nafsu, bersifat memalukan, rendah, buruk, seperti prostitusi, mucikari, judi, perkataan buruk, dan lain sebagainya. Sedangkan mungkar bersifat buruk, sadis, keras, menakutkan, seperti membentak, mencuri, perampokan, perampasan, dan lain sebagainya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, selain umat Islam mengetahui tujuan pokok melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu mampu mencegah dirinya untuk melakukan perbuatan yang bersifat fahsya dan mungkar. Maka selain itu pula mengetahui bagaimana pelaksanaan sholat yang baik dan tempatnya. Berikut ini kami menjelaskan pelaksanaan sholat yang paling utama adalah berjamaah, kemudian tempatnya untuk laki-laki di masjid dan untuk wanita di rumah, sebagaimana dijelaskan berikut ini. Pelaksanaan sholat wajib yang baik itu berjamaah. Walladzi nafsi biyadihi laqad amamtu an amura bi khatobin fayuhtoba thumma amura bis sholati fayu'adzana laha thumma amura rajulan fayauman nasa thumma ukhalifa ila rijalin fa uharriqu alaihim buyutahum. Walladzi nafsi biyadihi lau ya'lamu ahaduhum annahu yajidu arqon saminan au mirmatain hasanatain la syahidal isya, rawahul Bukhari. Demi zat yang menggenggam jiwaku, aku sempat ingin menyuruh orang-orang mengumpulkan kayu bakar untuk dinyalakan, kemudian menyuruh sholat dengan menyuruh seseorang mengumandangkan azan, kemudian menyuruh seseorang untuk menjadi imam sholat, kemudian mendatangi orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah dan membakar rumah mereka. Demi zat yang menggenggam jiwaku, jika salah seorang di antara mereka mengetahui bahwa ia akan mendapati tulang berlemak atau kaki kambing yang lezat, tentu ia akan menghadiri sholat isya. Sholatul jamaati tafdulu sholatal fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendiri sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari. Di mana harus sholat berjamaah? 1. Paling baik bagi laki-laki di masjid. Sholatul mar'i fi baitihi afdolu min sholatihi fi masjidi hadza ilal maktubah. Sholatnya seseorang di rumahnya itu lebih utama dari masjidku ini, kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Abu Dawud. 2. Paling baik bagi perempuan di rumah. Karena Rasulullah SAW yazuruha fi baitiha
wa ja'ala laha mu'adzinan yu'adzinu laha wa amaroha anta umma ahla dariha. Qala Abdurrahman fa'ana ro'aitu mu'adzinaha syaikhan kabira. Rasulullah SAW pernah mengunjungi Ummu Warokoh di rumahnya, dan beliau memerintahkan seseorang untuk azan. Lalu beliau memerintah Ummu Warokoh untuk mengimami para wanita di rumah tersebut. Abdurrahman bin Khalad mengatakan bahwa yang mengumandangkan adzan tersebut adalah seorang pria tua. Hadis riwayat Abu Daud. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan tentang penjelasan melaksanakan sholat dengan baik dan benar sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya agar mampu meraih rasa senang fiddin wal akhirah. Semoga semuanya dimudahkan untuk kita untuk melaksanakan tersebut di atas dengan semudah-mudahnya, dengan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.